Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa sama-sama hadir di pondok yang kita semua sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur. Tema kita sore ini kalau mau disederhanakan adalah temanya tentang sirah nabawiyah. Kita ingin belajar mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu mengenal lebih dekat? Karena kalau mau jujur, kita ini betul-betul belum banyak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dicek dengan beberapa hal yang berhubungan dengan beliau. Kita coba ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaya apa miskin? Bisa ngacungkan tangan? Kira-kira beliau ini kaya apa miskin? Yang memilih kaya bisa ngacungkan tangan? Ya. Yang memilih bahwa beliau itu miskin? Oh, berarti ada yang ragu-ragu ya. Karena nggak semuanya ngangkat tangan ya. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui beliau itu kaya? Pernahkah kita mendapatkan atau mungkin kita pernah dengar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya karena tidak ada yang bisa dimakan. Beliau juga pernah seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, sampai beberapa hari yang ada di rumahnya cuma diistilahkan al-aswadan, kurma dan air putih. Lalu kalau mau dibilang kaya, pantas gak nih? Gimana nih, masih mantap bahwa beliau ini kaya atau sudah mulai goyah ini? Nah, beliau memang orang yang sebetulnya bukan cuma kaya, bahkan lebih pantas dikatakan sangat kaya. Dan ini contoh bagaimana kita mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan beliau ini kalau memberi nafkah pada istri-istrinya, itu memberi nafkahnya bukan harian, bukan mingguan, dan juga bukan bulanan. Saya tanya pada ibu-ibu yang di belakang, Bu, kalau terima uang dari bapak, ya dari suami untuk belanja, itu biasanya apa, Bu? Harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan? Biasanya apa, Bu? Ibu-ibu yang biasa terima mingguan ada? Yang terima bulanan? Nah, itu yang ngacungkan. Terus yang lainnya apa ini? Yang enggak ngacungkan? Atau enggak terima? Yang paling banyak apa nih? Harian, mingguan, atau bulanan? Ada enggak yang tahunan? Jadi nafkah untuk tahun 2023 itu diserahkan Januari untuk sampai bulan Desember. Ada yang seperti itu? Nah,
Kalau kita mendapati ada yang seperti itu, maka kita pasti semua sepakat orangnya pasti sangat kaya. Kalau bisa memberi nafkah istri dan anak-anaknya, dan nafkahnya tahunan. Dan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi nafkah kepada istri-istrinya, dalam satu riwayat disebutkan tahunan. Apalagi yang menunjukkan bahwa beliau kaya? Idul Adha. Idul Adha yang dekat ini, kalau biasanya kita kurban satu orang berapa ekor? Satu. Ya, satu apa? Satu kambing apa satu sapi? Satu kambing. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa? 100. Ya, 100 ekor kambing. Nah, berarti sangat kaya ya. Nah, ini sebagian kecil dari contoh yang menunjukkan beliau sangat kaya. Tetapi bedanya beliau bukan orang yang suka mempertontonkan kekayaannya. Dan tidak nampak kekayaan itu dalam kemewahan di rumahnya. Maka kalau orang berkunjung ke rumahnya tidak akan menemukan kemewahan tersebut. Ini contoh. Contoh yang lain untuk menunjukkan bahwa kita ini masih belum banyak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu berapa jumlah rambut putih atau ubannya Rasul SAW? Tahu ya? Uban yang bisa di jenggot juga bisa di kepala. Berapa jumlah rambut putih yang ada di kepala dan jenggot Rasulullah SAW? Ada yang menyebut 3. Ada yang lain? Selain yang 3? Nah, ini contoh. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa jumlah rambut putih yang ada di jenggot dan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 14 helai. Dengan angka yang sangat akurat 14 helai. Ini untuk menunjukkan bahwa kita belum banyak kenal dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan Nabi yang kita kenal. Sama juga dengan kalau kita ini saya cuma menyebut contoh sebagai mukaddimah pembahasan itu. Bahwa kita perlu banyak mengenal beliau karena ternyata banyak hal yang belum kita kenali dari Rasul yang kita cintai. Dan beliau sangat mencintai kita. Kalau kita sebut contoh yang lain. Apa ada yang bisa menyebutkan urutan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW? Mulai anak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak yang kesulitan untuk menyebutkan anak-anaknya berikut urutannya. Bahkan ada yang nggak usah pakai urutan lah. Disodorkan pertanyaan berapa jumlah anak Nabi Muhammad SAW? Ada yang jawabannya mulai agak bingung, ini berapa ini? Terus disodorkan pertanyaan berikutnya, yang laki-laki berapa, perempuan berapa? Nah, ini contoh. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah 1-2 ada yang bisa menjawab. Tapi lebih banyak yang belum mengenali. Nah, inilah menjadi latar belakang kenapa kita ini perlu lebih dekat mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang membawa perubahan luar biasa. Nah, tema bahasannya itulah yang dinamakan dengan Sirah Nabawiyah. Kenapa kita perlu mengenali? Karena beliau termasuk orang yang dalam sejarah kehidupan umat manusia, bukan cuma umat Islam, orang paling istimewa yang pernah dikenal oleh umat manusia. Tidak pernah ada yang sehebat itu. Tidak pernah ada orang yang diceritakan biografinya, perjalanan hidupnya, diceritakan sangat detail seperti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sampai jumlah rambut putihnya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, sampai bahasan-bahasan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, itu diceritakan kepada kita dengan sangat detail. Dan detailnya luar biasa.
Tadi jumlah rambut putih. Sekarang urusan rambut saja, rambutnya Nabi Muhammad SAW yang diceritakan mulai dari bentuknya, panjangnya, warnanya, keramasnya, potong rambutnya, kemudian dikeramasi oleh orang lain. Dipotong rambutnya. Kalau motong rambut itu sebelah mana dulu? Kanan dulu apa kiri, depan, belakang, atas atau samping, itu semuanya riwayatnya sampai pada kita. Hanya cuma untuk urusan rambut. Tahun 2018 saya sempat membimbing skripsi mahasiswi di Jogja. Mahasiswi ini mengajukan judul, temanya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya bilang ini terlalu luas, dipersempit. Ya udah, bahasnya tentang bagian yang kecil, membahas tentang keringat. Skripsinya membahas tentang keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata membahas keringat juga banyak dan panjang. Akhirnya cuma dibahas satu, keringat Nabi Muhammad SAW yang netes ketika beliau sedang tidur dan ditampung, kemudian orang cari berkah dari keringat tersebut. Jadi skripsi. Cuma membahas keringat. Kenapa kok dipersempit? Karena membahas tentang keringat Nabi Muhammad SAW itu banyaknya luar biasa. Luasnya luar biasa. Kan beliau seumur hidup keringatan gak cuma sekali dua kali. Dan riwayatnya sampai kepada kita dengan riwayat yang beragam. Nah, inilah yang kemudian mendorong kita untuk mengenali sosok seorang yang pernah membawa perubahan yang luar biasa. Beliau membawa perubahan kepada masyarakat dari masyarakat yang terbelakang, yang diistilahkan masyarakat jahiliyah, menjadi masyarakat yang paling unggul yang pernah ada dalam kehidupan umat manusia. Dari jahiliyah kemudian menjadi masyarakat terbaik. Nah, lalu bagaimana cara belajar sirah nabawiyah? Kalau kita ingin belajar sirah nabawiyah, yang ideal itu kita tempuh dengan 3 tahapan. Yang pertama, belajar sirah nabawiyah yang pertama adalah belajar kronologinya. Belajar peristiwa-peristiwanya. Jadi belajar misalnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Itu kata Imam Nawawi adalah salah satu dari 4 pendapat yang masyhur. Karena ada yang mengatakan beliau lahirnya tanggal 8. Ada yang mengatakan beliau lahirnya tanggal 10. Ada yang mengatakan beliau lahirnya tanggal 18. Ada yang mengatakan beliau lahirnya tanggal 9. Jadi sekian banyak pendapat tentang tanggal lahirnya. Tapi yang populer tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian bapaknya, ibunya, lalu beliau lahirkan di kota Mekah dan beliau lahir dari keluarga pilihan. Beliau dilahirkan dari Bani Hashim. Dan Hashim itu bukan nama orang, itu julukan. Karena memang beliau ini orang yang tokoh yang memang sangat dermawannya luar biasa, suka membantu orang, yang akhirnya kemudian beliau dikenal dengan julukan Hashim. Jadi buyutnya Rasul SAW yang namanya Hashim itu biasa kalau ada orang-orang yang kelaparan itu membagikan bubur, disantuni, akhirnya mereka bisa kembali dan bisa kumpul dengan keluarganya. Karena tradisinya masyarakat Arab saat itu dianggap satu hal yang sangat tercela sekali kalau seandainya orang itu minta-minta. Maka kalau sudah sangat kelaparan, apa yang mereka pilih? Mereka pilih cari ke tengah padang pasir, bikin tenda, kemudian tinggal gantian gali kuburan. Pantang bagi mereka minta. Nah, begitu mendengar itu, Hashim nggak bisa terima ini harus ditolong. Nah, lalu muncullah julukan tadi. Nah, ini
sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar sirah nabawiyah yang pertama tuh belajar urutan-urutan peristiwanya. Tetapi belajar urutan peristiwa ini yang diperlukan ada dua hal. Yang pertama adalah diusahakan sebisa mungkin riwayatnya riwayat yang sahihah, yang benar, atau riwayat yang paling tidak jangan sampai riwayat yang paling buruk. Kalau ada riwayat yang satu sudah sangat parah atau jelas-jelas tidak diterima, sementara ada riwayat kedua yang tidak terlalu parah, masuknya kategori hadisnya misalnya dhaif, tetapi yang satu lagi parah, yang parah ini yang ditinggalkan menggunakan riwayat yang agak lumayan di atasnya. Paling tidak menggunakan yang palsu. Kenapa? Karena ternyata berpengaruh pada cara kita memahami agama ini. Contohnya misalnya, selama ini kita mengenal Nabi Muhammad SAW menikah usia berapa? 25 tahun. Istrinya Khadijah usianya berapa? 40. Itu yang populer ya. Yang kata ulama itu diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati tidak diterima riwayatnya. Al-Waqidi. Ya. Bukan Mukidi ya. Al-Waqidi. Ya. Al-Waqidi itu kalau meriwayatkan sudah jelas nggak diterima riwayatnya. Karena kalau seorang itu pembohong dan berbohongnya berkali-kali, riwayatnya nggak diterima. Al-Waqidi meriwayatkan Khadijah itu usianya 40 tahun. Sementara riwayat ahli sejarah yang lain namanya Imam Ibnu Ishaq, usia Khadijah itu 28 tahun. Dan beberapa ahli sejarah mengatakan riwayat ini lebih layak untuk diambil, dijadikan rujukan, paling tidak karena dua hal. Pertama, yang meriwayatkan Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah yang tidak separah Al-Waqidi. Yang kedua, dari sisi kesehatan itu lebih masuk akal. Bayangkan kalau seandainya seorang ibu baru menikah usia 40, lalu punya anak 6, dan lahirnya bukan per tahun, tapi ada jeda antara satu anak dengan anak lain. Kira-kira anak terakhir sang ibu usia berapa itu? Kata Imam Nawawi, Abdullah itu lahirnya ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia Khadijah setelah 53 tahun. Itu sulit. Wanita melahirkan anak sementara usianya sudah 53. Akhirnya kesulitan menjawab gimana penjelasan dari sisi kesehatannya. Kalau kita menggunakan riwayat yang 28, lebih mudah memahaminya. Seandainya anak pertama lahir di usia 29, artinya sang ibu Khadijah usia 29. Terus kemudian 2 atau 3 tahun kemudian dan sampai 6 anak masih di usia 40-an. Itu masih memungkinkan. Maka pemilihan riwayat itu penting. Itu poin pertamanya. Kalau kita belajar kronologi atau peristiwa-peristiwanya. Maka belajar sejarah Nabi Muhammad SAW itu, kalau kebetulan kita dulu pernah belajar di usia TK dan SD, ini titip untuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa dengan usia kita sekarang ini, kita juga sekarang belajar lagi. Nambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita tambah. Supaya pengetahuan kita tidak lagi levelnya seperti anak TK dan SD yang ada sekarang ini. Karena banyak yang bisa kita pelajari. Nanti saya akan tunjukkan beberapa bukunya. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, selain sahih riwayatnya atau mendekati sahih, yang kedua adalah diusahakan sebisa mungkin yang dipelajari itu utuh dari awal sampai akhir. Misalnya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, beliau
putra dari Abdullah. Kemudian Abdullah putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra dari Hashim. Dan begitu seterusnya sampai Adnan, mbahnya yang ke-22. Dan setelah itu naik lagi ke atas sampai dengan Ismail alaihissalam. Nah, paling tidak meskipun tidak harus hafal, tapi paling tidak kita tahu, oh ini nasabnya sampai nyambung ke Nabi Ismail. Kemudian beliau lahirnya di kota Mekah, siapa bapaknya, ibunya, kemudian kalau itu ada paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, dan beberapa paman yang lain, Hamzah, Abbas. Ini orang-orang yang kita perlu kenali supaya peristiwa itu kita bisa pahami dengan baik. Ini namanya belajar sirah nabawiyah di level 1. Dan kita akan merasakan kalau belajar sirah nabawiyah ini tuntas, semua bahasan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya sudah ada di sirah nabawiyah. Kalau kita merasa sebagai orang yang paling sedih karena banyak ujian, musibah dan cobaan, anggota keluarga kita ada yang meninggal satu persatu, Nabi Muhammad SAW lebih banyak. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, gak punya ayah. Hanya beberapa tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Setelah menikah dengan Khadijah, anak-anak laki-lakinya meninggal semua di usia belia. Rata-rata di 18 bulan atau 2 tahun. Meninggal semua. Lalu anak perempuannya 4, 3 diantaranya meninggal ketika beliau masih hidup. Khadijah istrinya meninggal, 6 dari 7 anaknya meninggal. Selain dari bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya meninggal semua. Kita bisa membayangkan suasana kehidupan beliau yang diberikan ujian luar biasa. Sehingga kalau kita merasa paling sedih, ujian cobaan yang kita alami, beliau lebih berat dari kita. Nah, ini belajar sirah nabawi di level 1. Setelah ini selesai, kadang-kadang begini, ada yang merasa belajar sirah nabawiyah ini tidak menarik karena yang diceritakan itu hanya cuma peristiwa-peristiwa, apalagi kalau yang diceritakan peristiwa, angka yang sama sekali tidak menarik. Maka salah satu PR-nya umat Islam ini di Indonesia adalah kita ini membutuhkan orang yang punya kemampuan menceritakan kisah sirah nabawiyah, kehidupan para sahabat atau kisah para nabi dan rasul yang menyenangkan. Karena sejarah ini penting untuk kehidupan kita, tapi sayangnya kadang-kadang materinya sudah tidak menarik, yang cerita pun nggak menarik. Akhirnya apa? Kita nggak suka dengan sejarah. Kita nggak suka dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, kita nggak suka dengan sejarah para nabi dan rasul, termasuk sejarah umat Islam dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, termasuk umat Islam di Indonesia. Karena apa? Yang menceritakan atau guru sejarahnya nggak menarik sama sekali. Jarang diantara kita yang dapat guru sejarah yang bagus. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi jarang. Artinya guru sejarah yang bagus itu ada, tapi tidak banyak. Yang akhirnya membuat para santri, para siswa senang belajar sejarah. Karena apa? Gurunya berhasil membuat senang sejarah. Nah, setelah level pertama tadi, masuk ke level kedua. Ini yang akan membuat menarik. Belajar sirah nabawiyah itu tidak hanya ceritanya disampaikan, tapi juga kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil. Contohnya begini, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Kira-kira apa hikmahnya? Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Salah satu hikmahnya, beliau dilahirkan dalam keadaan tidak punya ayah, tapi beliau tidak kehilangan figur ayah. Di waktu yang sama, Indonesia menjadi salah satu negara fatherless state. Ya. Negara yang anak-anak kehilangan figur ayah, padahal mereka punya ayah. Ayah tidak berperan sebagaimana mestinya. Ayah tidak pernah mendidik. Ayah tidak pernah mengajarkan keberanian. Ayah tidak pernah mengajarkan bahasa. Ayah tidak pernah mengajarkan iman pada anak-anak. Bahkan ada anak yang tumbuh dan ada komunitas di Facebook
yang bencinya luar biasa pada ayah. Dan mereka bangga ketika sudah bisa ngerjain ayah. Mereka bangga ketika sudah bisa marah pada ayah. Kita sedih. Ada anak-anak yang bencinya luar biasa pada ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Ada yang mendapati ayahnya berfungsi seperti mesin ATM. Maksudnya kalau perlu uang, ya cuma tinggal tekan tombol, terus keluar uang. Artinya kalau ayahnya datang, nah, ada yang cukup ngasih kode, langsung kemudian bapaknya langsung berikan uang. Iya, uang diberikan. Kasih sayang diberikan enggak? Tidak. Menurut salah satu riset, sebagian anak-anak yang terjerumus pada pergaulan dengan komunitas LGBT, itu karena mereka kehilangan figur ayah di rumahnya. Ayahnya ada, tapi ayah tidak hadir dalam kehidupannya. Ayah tidak membimbing, tidak pernah mengenalkan, tidak pernah mengajarkan, sampai akhirnya figur ayah tidak hadir dalam kehidupan anak. Yang kasihan kalau anak cuma melihat ayah itu kalau di rumah ya banyak pegang handphone, kalau enggak ya tidur, istirahat, atau pergi keluar, goes dan yang lain. Kapan waktu bersama anak-anak? Anak-anak laki-laki ini. Nah, itu contoh sederhana bagaimana pentingnya kita menghadirkan figur ayah dalam kehidupan anak-anak. Kalau sekarang kita mendapati ada anak-anak laki-laki tapi berperilaku agak seperti perempuan, karena ternyata ibu lebih dominan. Yang dilihat di rumah apa? Ibu bersolek, ibu berdandan, ibu nyisir. Sementara ayah tidak pernah mengajarkan apa-apa. Atau hampir tidak pernah mengajarkan apa-apa pada anaknya. Karena apa? Karena yang diberikan cuma sekedar materi. Ini satu dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Sirah Nabawiyah. Nah, belajar Sirah Nabawiyah level kedua ini setelah peristiwanya kemudian ditambahi apa pelajaran yang bisa diambil. Karena semua peristiwa Sirah Nabawiyah itu pasti ada pelajarannya. Misalnya dalam perang ya dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar, perang berikutnya perang Uhud. Beliau tawarkan kepada para sahabat, kira-kira gimana nih kita ini mau perang dalam kota apa luar kota? Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dan sebagian junior masih muda-muda mengatakan, ya kita keluarlah masuk perang dalam kota. Kalau gayanya anak muda sekarang cemen deh. Masa kita perang dalam kota? Ya kita bertempur keluar, kita hadapi mereka. Kata yang senior-senior nggak usah, kita dalam kota aja. Tapi ternyata suara terbanyak milih keluar. Ya keluar. Tapi kita bisa merasakan suasana bagaimana ketika diskusi. Kadang-kadang kita mendapati ada orang yang merasa bahwa nampaknya cara ini lebih baik daripada cara itu. Dan Nabi SAW ketika bermusyawarah, beliau biasa menerima orang-orang yang berbeda pendapat. Kita jadi belajar bagaimana caranya rapat, caranya musyawarah. Orang sekelas Nabi Muhammad SAW punya pendapat, ternyata ada yang lain yang punya pendapat berbeda. Dan beliau nggak marah. Nah, yang jelas banyak yang kita bisa ambil dari situ. Kemudian nanti yang ketiga, nah ini yang akan lebih menarik lagi, belajar Sirah Nabawiyah yang ketiga adalah belajar Sirah Nabawiyah tapi sudah langsung dibagi pada tema-tema tertentu. Namanya tematik. Temanya apa? Misalnya, kalau kita ingin membahas satu saja, yang tadi kita singgung di awal, berapa jumlah rambut putih, kemudian bagaimana bola matanya Nabi SAW warnanya hitam, coklat, atau biru di bagian lingkarannya. Nah, itu semua ada ilmunya dan ada bukunya tentang itu khusus. Kalau mau cari, bisa menggunakan perangkatnya masing-masing kalau yang punya handphone. Kalau yang tidak, bisa mencatat dengan catatannya. Bahasanya namanya Syama'il, SYAMAIL.
Syamail. Syamail. Kadang-kadang terusannya Syamail Muhammadiyah. Maksudnya Syamail Nabi Muhammad. Nah di situ kita akan dapati pembahasannya tentang fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi SAW pernah, bukan cuma pernah keramas, bahkan pernah dikeramasi. Oleh siapa? Oleh istrinya. Makanya ini jadi satu cara untuk kita melihat bagaimana kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi, maaf, sebagian pasangan suami istri, bapak ibu, ada yang mungkin sampai sekarang belum pernah dikeramasi oleh pasangannya. Ibu-ibu pernah ngeramasi bapak, ibu? Kalau ada yang belum, berarti ini ada sunnah yang belum dipraktekkan. Hadisnya sahih, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi SAW melakukannya, bahkan itu bukan dalam suasana biasa, dalam suasana iktikaf. Jadi dalam suasana iktikaf, apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf, saya maaf berdiri untuk sekarang gini. Saya ingin menggambarkan bagaimana rumah Rasul SAW. Kalau kiblatnya ke sana, ini kita andaikan kiblatnya ke sebelah sana. Rumah Rasul SAW, ini kita bayangkan berada di dalam masjid. Ini bagian depan. Kalau ini kiblatnya ke sana, ini bagian depan. Rumah Rasul SAW adalah di bagian kiri depan. Di bagian kiri depan. Ketika beliau i'tikaf, apa yang beliau lakukan? Karena i'tikaf itu, orang yang i'tikaf kan nggak boleh keluar dari masjid. Kan begitu. Kecuali kalau kebutuhan yang sangat mendesak, terpaksa maaf misalnya harus ke belakang buang air kecil, ya pasti keluar. Tapi selama i'tikaf nggak boleh keluar. Dan nggak boleh misalnya kok di masjid rasanya agak panas gitu terus kemudian kalau keluar cari udara, nggak bisa, batal i'tikafnya. Ya mulai lagi dari awal. Nah kalau selama i'tikaf ya di dalam masjid. Terserah i'tikafnya mau 1 hari atau 1 malam, yang jelas selama i'tikaf tidak keluar. Apa yang dilakukan Nabi SAW karena i'tikaf? Beliau nggak keluar, beliau masukkan apa? Karena rumahnya langsung nempel dengan masjid, apa yang beliau lakukan? Beliau cuma masukkan kepalanya ke dalam rumah, kemudian dikeramasi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan, saya ngeramasi rambut Rasul SAW dan saya dalam keadaan haid, sedang datang bulan. Dilakukan kapan? Sedang i'tikaf. Itu untuk menunjukkan bahwa aktivitas beliau dengan keluarganya sangat dekat. Sampai pada hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan yang kita nggak pernah dapatkan dari kehidupan, maaf, bapak ibu kita sendiri. Itu contoh yang lain. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ketika beliau mau berangkat ke masjid, mau sholat, mau pakai sarung. Maaf, di sarungnya ada bekas air mani yang sudah kering. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau cuma membersihkan karena kering, hanya menggunakan ujung kukunya dan dibersihkannya seperti ini. Dikerik dia. Enggak dicuci. Cuma dikerik gini, sudah sampai bersih, kemudian sarungnya digunakan untuk sholat. Lalu jadi bahasan fikih. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Yang lain mengatakan mani yang sudah kering itu tidak najis, dasarnya hadis Aisyah ini. Kita nggak membahas fikihnya, tapi kita ingin menunjukkan bahwa sampai sedetail itu, yang kita tidak pernah dapatkan dari bapak ibu kita sendiri. Kan ya mungkin juga bapak ibu juga sungkan ya mau menceritakannya. Aisyah sendiri menceritakan, dan itu jadi pelajaran bagi kita. Beliau menceritakan, saya pernah mandi bareng bersama Rasul SAW dengan 1 ember yang sama. Nah, tema-tema tentang parenting ini lalu kemudian dipisahkan, lalu jadilah buku tentang parenting nabawiyah. Bagaimana menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi ketika bisa pinjam cangkirnya sebentar. Enggak, saya minum kan, nanti saya coba pinjam cangkirnya aja. Ya, jadi begini. Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah
radhiyallahu anha pernah setelah minum, misalnya minumnya sini. Setelah selesai dan minumannya nggak habis, belum habis, apa yang dilakukan? Ketika diletakkan, kemudian Nabi SAW sengaja minum dari gelas yang sama, dan bukan cuma itu, kemudian Nabi SAW juga mengambil posisinya di bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga bagian dari yang dinamakan di bahasa tentang parenting. Nah, ini bahasan-bahasan tentang syama'il ini ternyata luar biasa banyaknya dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sampai kepada kita dan sangat lengkap. Kalau kebetulan selama ini kita belum tahu, ya memang itu persoalannya, ilmunya yang belum sampai. Tapi kita bersyukur sekarang ini banyak buku yang sudah diterjemahkan. Kalau kita mau cari dan masukkan kata kunci tadi, Syama'il, SYAMAIL gitu, masukkan gitu, nanti akan muncul, kalau masuk ke Shopee ya berarti jualan buku. Maksudnya buku judulnya Syama'il. Dan ada buku Syama'il, Syarah Syama'il, buku-buku tentang Syama'il. Kalau masuk ke YouTube, kajian-kajian tentang Syama'il. Kalau masuk ke web, berarti uraian tentang Syama'il. Ini contoh bahasan yang berhubungan dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Apakah cuma itu? Enggak. Kalau yang ingin bahasannya tentang peperangan Rasul SAW, juga ada buku khusus. Dan nanti peperangan ini buku-bukunya khusus, tema-temanya khusus, dan kita yang umat Islam tentu tidak perlu khawatir membahas seperti itu. Karena apa? Karena ini bagian dari sejarah yang perlu dikenalkan. Karena maaf, sebagian orang merasa risih membahas tentang peperangan Rasul SAW, khawatir dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Di waktu yang sama, kalau main game isinya perang semua. Iya enggak? Biasa main game. Game perang enggak apa-apa itu. Tapi kalau sirah nabawiyah tentang perang enggak boleh itu. Kok bisa itu? Padahal kan sama-sama itu. Dan lebih baik membahas sirah karena yang dibahas nilai-nilai yang pasti bermanfaat. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan. Ini gimana ini? Cukupkan gitu ya? Baik, di penghujung kajian ini mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa istiqomah dalam kebenaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.